Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Sejarah, kelas 2B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran sejarah di masa COVID-19. Video ini saya buat sebagai memenuhi ujian akhir semester strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pengampu dalam mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran sejarah, yaitu Bapak Piki Setri Pernantah MPD. Inovasi pembelajaran sejarah di masa COVID-19. Meluasnya penyebaran COVID-19 menambah lajunya kasus terkonfirmasi COVID-19, terutama di dalam bidang pendidikan, menjadi dasar pemerintah terus melaksanakan pembelajaran secara daring di semua jenjang pendidikan. Jadi ada beberapa inovasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran sejarah di masa COVID-19 dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menyediakan berbagai fitur pembelajaran seperti penggunaan aplikasi-aplikasi yang memuat semua materi pembelajaran, yaitu seperti menggunakan media video animasi yang sifatnya bisa menghibur para penontonnya melalui teks, grafik, dan suara yang ditampilkan dalam video animasi. Peserta didik akan lebih mudah tertarik. Dengan menampilkan pembelajaran melalui video animasi, peserta didik akan lebih tertarik dan materi pembelajaran akan tersampaikan secara konkret dan tingkat pemahaman belajar dapat berkembang. Inovasi selanjutnya yaitu ada yang namanya Discord. Discord ini merupakan media yang juga bisa digunakan dalam media pembelajaran daring. Discord ini memiliki keunggulan yaitu bisa menambah teman dalam jangkauan yang luas, kemudian bergabung dengan berbagai macam komunitas, memudahkan berkomunikasi dengan para member, versi mobile yang memudahkan segala akses dan tampil menarik dan juga mudah digunakan. Melalui Discord ini, guru atau dosen bisa berinteraksi dengan peserta didik atau mahasiswa menggunakan fitur chat atau visual, voice atau audio, dan video conference atau audio visual. Inovasi selanjutnya yaitu Virtual Tour Museum. Virtual Tour Museum memberikan layanan sebagai tempat belajar siswa yang dilengkapi dengan fasilitas belajar, visual, audiovisual, dan interaktif. Dengan adanya Virtual Tour Museum yang diselenggarakan oleh beberapa museum di Indonesia, bisa memberikan nilai edukasi, inspirasi, dan rekreasi secara bersamaan dalam pembelajaran sejarah yang dilakukan secara daring. Terdapat 16 museum digital yang sudah disediakan, yaitu Museum Nasional Indonesia, Museum Kepresidenan Balai Kirti, Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Benteng Vredenburg, kemudian Galeri Nasional, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sagiran, kemudian Balai Konservasi Borobudur, Galeri Batik YBI, Museum Basuki Abdullah, Yayasan Binale Yogyakarta, Monumen Nasional, Agung Rai Museum of Art, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Tekstil. Kemudian inovasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran sejarah di masa COVID-19 ini yaitu Project Based Learning. Peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Project Based Learning ini ialah sebuah pendekatan model pembelajaran yang inovatif yang berfokus pada pembelajaran kontekstual lewat berbagai kegiatan yang kompleks. Melalui Project Based Learning ini bertujuan untuk mengatasi minat bakat rendah terhadap sejarah dengan memberikan tugas membuat video tentang kesejarahan atau vlog dapat meningkatkan kreativitas siswa. Inovasi selanjutnya yaitu menggunakan Game-Based Learning, di mana Game-Based Learning ini terdiri atas beberapa aplikasi yaitu seperti Quizizz, Kahoot, Educandy, dan Wordwall. Game-based learning ini dapat diartikan sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan yang bertujuan untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi menarik, bahkan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Game-based learning melalui aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan sebuah web untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas atau bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran.
Kemudian melalui aplikasi Kahoot. Kahoot merupakan sebuah aplikasi sederhana untuk membuat game dan kuis di perpustakaan. Untuk game, kita bisa membuat jenis pertanyaan dan menentukan jawaban yang paling tepat, serta waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Uniknya, melalui Kahoot ini, jawaban yang nantinya akan diwakili oleh gambar dan warna. Kemudian membuat game atau permainan melalui aplikasi Educandy. Educandy adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar lebih manis. Educandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar tetapi tidak membosankan. Adanya permainan edukasi membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mengasihkan. Selanjutnya melalui aplikasi WordWall. Aplikasi berbasis website ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Guru juga dapat menjadikan konten buatannya sebagai tugas. Dari game-based learning ini dapat memberi 3 stimulus penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Itulah tadi penjelasan dari inovasi pembelajaran sejarah di masa COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.